Selamat pagi pemirsa. Tarik ulur kepentingan perdagangan internasional kembali menguji ketangguhan diplomasi Indonesia. Kerja diplomasi perdagangan Indonesia terus diuji di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut. Dari BRICS, Uni Eropa hingga Amerika Serikat, semuanya membutuhkan kelicinan negosiasi dan kecepatan bertindak. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 17 Juli 2025 dengan tema Kerja Negosiasi Belum Selesai bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat Mas? Alhamdulillah. Negosiasi terus? Harus ini terus. Dikatakan kerja negosiasi belum selesai. Tapi pertanyaannya begini, apakah kemudian yang sudah Indonesia terima terakhir tarif dari Amerika 19% plus sekian perjanjian, salah satunya tadi membeli pesawat Boeing, itu memang akan menguntungkan Indonesia juga atau seperti apa? Karena banyak orang yang mengatakan, lah kita masih kena 19%, Amerikanya 0%. Bagaimana itu? Bagaimana Mas? Ya, ini memang sebuah langkah yang pertama-tama harus diapresiasi ya, karena yang tadinya 30-an persen, 32% menjadi 19. Sementara kan kita melihat kalau misalnya kita bandingkan dengan beberapa negara tetangga seperti Vietnam atau Malaysia, mereka tetap mendapatkan tarif yang lebih tinggi daripada kita. Sehingga kita masih harus memberikan apresiasi kepada tim negosiasi. Namun ini kan tidak serta-merta begitu saja kita harus sikapi dengan senang-senang. Kita harus menjadi pihak yang jauh lebih strategis, karena apapun yang pada akhirnya kita terima, barang-barang Amerika Serikat masuk ke Indonesia itu 0%. Nah, ini merupakan salah satu catatan di mana kita memang harus menjadi pihak yang sangat berhati-hati. Kenapa Leo? Karena salah satu hal yang kita harus sikapi adalah bukan saja kepada nanti. Ini kan bagaimana sektor-sektor tertentu ya. Dari sisi padat sektor yang punya industri padat karya memang sangat menolong. Tapi yang lain bagaimana? Misalnya sektor pertanian. Kita kan ingin selalu swasembada. Mandiri ya. Kalau untuk serealia memang kita nggak punya ya. Gandum nggak bisa tumbuh di sini. Tapi bagaimana dengan kedelai? Konsumsi kedelai kita sangat-sangat tinggi. Dan ini yang pada akhirnya kalau misalnya kita ketagihan impor dari Amerika Serikat atau ketagihan impor lah, gimana caranya kita membangun swasembada kedelai sementara konsumsi kita sangat tinggi. Ini merupakan salah satu hal yang memang harus secara strategis kita pikirkan baik-baik, dan bagaimana kita harus melakukan reorientasi trade kita ke depan. Apakah kita harus bergantung ekspor dan impornya kepada Amerika Serikat? Apakah kita akan memperluas pasar? Ini merupakan salah satu hal strategis yang kita harus lakukan. Bagaimana terus mengerjakan negosiasi, karena di judulnya dikatakan kerja negosiasi belum selesai. Itu yang akan kita bahas Mas Arief. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 17 Juli 2025, kerja negosiasi belum selesai. Kerja negosiasi belum selesai. Akhirnya, Indonesia berhasil menata kembali satu persatu tatanan perdagangan luar negerinya di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi. Dimulai dari masuknya Indonesia dalam poros ekonomi BRICS, disepakatinya kerjasama bebas tarif bagi produk Indonesia ke negara-negara Uni Eropa, hingga keputusan final tarif impor 19% yang dikenakan Amerika Serikat AS kepada Indonesia. Ada yang lempang, ada pula yang alot dalam proses perundingannya untuk masuk ke poros ekonomi BRICS yang beranggotakan Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Jalan Indonesia termasuk lempang, mengingat aliansi itu didominasi oleh kelompok negara berkembang. Menariknya, kelompok negara ini mewakili sekitar 40% populasi dunia, hampir menguasai seperempat penduduk domestik bruto atau PDB secara global. Begitu pula dengan perdagangan luar negeri ke Uni Eropa. Meski sempat berlarut-larut pembahasannya hingga 10 tahun, Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA akhirnya disepakati. Kesamaan nasib membuat pembahasan kali ini berlangsung kilat, mengingat Indonesia dan Uni Eropa sama-sama kena tarif impor yang teramat tinggi dari Amerika Serikat.
Jika jalan negosiasi untuk dua kerjasama itu terbilang mulus, tak demikian saat Indonesia berhadapan dengan AS. Alot, bahkan beberapa kali Indonesia harus bermanuver agar AS tak bisa seenaknya mendikte Indonesia. Hasil yang didapat pun tak sepenuhnya bikin hati nyaman. AS akhirnya menurunkan tarif impor untuk Indonesia dari 32% menjadi 19%. Timbal baliknya, produk-produk AS ke Indonesia tak kena tarif apapun. AS beralasan masih tingginya defisit neraca dagang dari Indonesia membuat Paman Sam tetap harus memberlakukan tarif impor. Indonesia bisa bebas tarif impor jika mau membangun pabrik di AS, demikian syarat yang diajukan Presiden Donald Trump. Adilkah hasil yang didapat bagi kedua negara dari perundingan itu? Pak Meolama mengatakan prinsip dasar perundingan adalah jalan untuk berbagi kemenangan, bukan kemenangan mutlak salah satu pihak. Kemenangan itu dibagi rata agar tiap pihak sama-sama senang. Tentunya diikuti dengan berbagi kewajiban yang harus dipenuhi para pihak. Jika melihat hasil deal dengan Amerika Serikat, tentu tetap ada rasa tidak puas bagi kita. Semua negara pasti mengharapkan produk mereka kompetitif dan bisa diserap pasar secara sama. Jika ada komoditas unggulan AS yang bisa masuk ke Indonesia tanpa hambatan tarif, begitu pula mestinya negeri Paman Sam memberlakukan produk unggulan kita. Namun prinsip yang sama bisa saja tumbuh dalam benak pemerintahan Trump. Jika model perdagangan kedua negara sama-sama tanpa tarif, mestinya hasilnya seimbang. Jikapun ada selisih, selisih itu tidak jomplang. AS melihat bahwa dengan pengenaan tarif 19% itu, keseimbangan neraca dagang bisa dicapai setelah bertahun-tahun surplus untuk kita dan defisit bagi mereka. Namun, sulit rasanya bila tiap-tiap pihak tak mau beringsut dari sikap masing-masing. AS sebagai negara dengan skala ekonomi terbesar di dunia, jelas ingin memproteksi ekonomi mereka. Bagi AS, khususnya Trump, kesempatan perdagangan bebas dunia lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Maka mereka dengan santai keluar dari kesepakatan perdagangan bebas sembari mengobarkan perang tarif. Bagi Indonesia, tidak banyak pilihan. Tetap melawan dengan risiko babak belur atau berunding demi agar tidak muncul kerusakan yang lebih parah. Kita akhirnya memilih untuk berunding, alih-alih berkonfrontasi. Maka apa yang telah dicapai oleh perundingan dengan Amerika Serikat ialah pilihan terbaik di antara yang buruk-buruk. Kini tinggal bagaimana kita mengawal putusan itu sembari mencari jalan agar kita tak melulu bergantung pada segelintir tempat dalam memasarkan produk-produk unggulan kita. Di tengah tatanan dunia yang dipenuhi ketidakpastian, ketidakadilan, ketidakseimbangan, yang dibutuhkan ialah kecerdasan bertindak dan kecakapan berdiplomasi. Kita memang telah berhasil memangkas tarif timbal balik Amerika Serikat, tapi masih teramat dini untuk mengklaim kemenangan. Kita masih tetap harus bekerja keras mencerdaskan diplomasi, memperbaiki negosiasi, dan cerdas membuat diversifikasi karena kerja masih jauh dari kata selesai. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Mas Arief pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Batam, Kepulauan Riau, ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi.
Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Mas Arief, salam sehat selalu ya. Salam sehat. Bagaimana Pak John? Ini negosiasi belum selesai. Kelihatannya sih selama perdagangan internasional Indonesia masih ada, negosiasi akan terus berjalan ya. Seperti apa pendapat Anda? Silakan Pak. Saya tersipu-sipu nengok statementnya Presiden Donald Trump ya. Indonesia hebat ini itu memang kita apresiasi dulu ya ke tim ekonomi kita yang turun melobi ke dari 32 bisa jadi 19. Ini satu. Yang tidak masuk di akal itu Bung Leo, ada satu kalimatnya Donald Trump ya. Dia punya akses tanpa batas pada semua sumber daya alam kita. Coba bayangkan. Ini sangat berbahaya. Ya? Oke. Dia mengirim tidak 0% ya. Cuma kita negara berdaulat, coba bayangkan punya akses tanpa batas pada sumber daya alam kita. Coba bayangkan sama dengan kejadian di Ukraina kayak tanah jarang itu, ya, yang untuk bahan-bahan kimia bisa untuk digunakan. Oke. Mungkin bahan nuklir. Coba bayangkan ini. Pak John, ini mungkin aksesnya maksudnya adalah Amerika bisa menjual produk-produknya ke Indonesia dan tidak kena tarif, sementara Indonesia menjual produk-produk Indonesia ke Amerika kena tarif 19%. Maksudnya akses itu seperti itu loh Pak? Saya tak yakin itu, bukan itu yang dimaksud Donald Trump. Donald Trump ini orangnya, ya. Kita begitu ya. Mudah-mudahan kan, ini kan judul kita kan apa nih? Negosiasi belum selesai, ya. Belum selesai, ya. Ini karena kita harus hati-hati betul dengan Amerika. Jadi itu yang harus dipastikan ya, bahwa kepentingan Indonesia bisa terus terjaga. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Ini soal Mas Arief kedaulatan ya. Kan yang tadi Pak John mungkin agak kurang memahami persisnya bebas itu tuh seperti apa? Apakah bebas sebebas-bebasnya atau seperti apa? Bagaimana Mas? Nah ini memang merupakan salah satu PR kita semua ya, bahwa bagaimana publik harus memahami situasi ini merupakan salah satu hal yang bukan hanya pemerintah saja yang harus berpartisipasi. Kita harus menjelaskan kepada mereka tentang dampak-dampaknya yang pada akhirnya bisa kita nikmati atau kita cermati bersama-sama. Kenapa? Karena sebelumnya under GSP kita kan memang tarif yang kita impose buat Amerika Serikat itu memang juga sudah rendah, antara 0 sampai 5%. Tetapi kita di sana juga under GSP kita juga 0 sampai 5% di sana gitu. Betul. Ya. Nah, itu merupakan salah satu hal yang memang publik juga harus tahu. Sehingga kalau misalnya sekarang kita mendapatkan produk-produk kita mendapatkan tarif 19% masuk ke pasar Amerika Serikat, itu apa dampaknya? Apakah itu akan bagaimana dampaknya kepada sektor padat karya kita? Dan sekarang bagaimana kita bisa menjaga hal-hal yang pada akhirnya akan berdampak pada misalnya ruang fiskal kita gitu ya, karena kita dengan 19% tersebut kita tetap harus melakukan banyak hal dari seperti membeli produk-produk energi mereka, lalu membeli produk-produk agrikultur, spare parts dan pesawat yang juga cukup besar yang kita akan lakukan. 50 pesawat Boeing ya. Sehingga seluruh aktivitas perdagangan dengan Amerika Serikat memang harus dijelaskan secara rinci untuk kepada masyarakat agar mereka merasa bahwa ini merupakan salah satu hal yang terbaik. Apalagi kita sekarang mendapati bahwa negosiasi ini nggak boleh berhenti di sini. Kita harus secara strategis menentukan partner-partner dagang yang skalanya lebih besar lagi di luar Amerika Serikat. Kita bicara negosiasi pasti harus bicara juga soal negosiatornya. Apakah para negosiator ini memang bisa dan akan cakap mengerjakan tugasnya? Kita akan bicarakan di bagian berikut. Mas Arief dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita sudah ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Arief, di sekian pemerintahan yang lalu kalau tidak salah saya ingat, atas perdagangan di KBRI Indonesia itu ada tugas tambahan yang malah menjadi tugas utamanya, semacam menjadi business intelligence. Jadi mereka harus tahu persis
apa peluang Indonesia di negara itu dan apa yang diharapkan dari negara itu ke Indonesia. Iya. Dan ini kan bisa menjadi negosiator awal ya, sebelum sampai ada soal tarif dagang begini. Kalau melihat kemampuan Indonesia, Mas Arief, apakah negosiator-negosiator kita ini akan mampu terus bernegosiasi dalam setiap perjalanan waktu? Seharusnya bisa, Leo, karena kalau kita melihat putra-putra terbaik bangsa kita, anak-anak muda yang menjadi ujung tombak dari proses diplomasi kita, baik itu ekonomi atau politik, ini kan merupakan orang-orang yang harusnya kita percaya karena standar mereka sudah sangat-sangat bagus. Jadi kalau misalnya sekarang kita akan melakukan reorientasi perdagangan kita untuk kita memiliki neraca yang baik sama banyak pihak. Itu merupakan salah satu hal yang saya pikir putra-putra terbaik bangsa kita yang menjadi ujung tombak ini pasti sangat sanggup untuk memberikan informasi awal bahwa di region ini, di kawasan ini produk-produk Indonesia yang unggul yang bisa diserap adalah komoditas-komoditas tertentu. Dan ini merupakan salah satu hal yang harus kita laksanakan. Kenapa? Karena equilibrium baru di mana kita mesti baru menjadi anggota BRICS, ini harusnya menjadi salah satu kesempatan di mana kita bisa berdagang lebih banyak dengan anggota BRICS. Dan ini merupakan salah satu hal yang harus kita perjuangkan. Dan yang terakhir, Leo, adalah kita ini kan pada akhirnya harus juga bisa memacu produktivitas. Kenapa? Waktu kita mendapatkan bahwa Vietnam mendapatkan tarif lebih tinggi 1% daripada kita, tapi kita harus ingat bahwa kalau kita tidak memacu produktivitas kita, kita tidak memacu efisiensi kita, ekonomi biaya tinggi kita hapus, gitu ya. 1% itu akan disusul oleh Vietnam dan produk mereka akan jauh lebih murah di pasar Amerika Serikat. Jadi produktivitas, bagaimana ekonomi biaya tinggi kita efisiensikan ya, ini merupakan salah satu hal catatan yang menjadikan kita menjadi pihak yang strategis menghadapi situasi dengan Amerika Serikat. Salah seorang deputi Pak Erlangga di Kemenko Perekonomian, Mas Arief, mengatakan bahwa ini juga kesempatan yang harus dipakai Indonesia untuk mengembangkan industri. Semua negara maju pasti industrinya maju dan itulah bagian dari bagaimana Indonesia bisa punya posisi tawar yang lebih kuat. Itu kira-kira akan terjadi tidak dalam fenomena ini? Harusnya bisa ya, karena kalau kita masih tergantung pada TPT saja, saya pikir itu merupakan salah satu hal yang akan tergerus. Kenapa? Karena banyak negara seperti Vietnam yang sudah mengembangkan TPT dengan sangat efisien dan bisa bersaing dari sisi kualitas dan harga dan desain di luar negeri. Jadi paling tidak kalau kita bisa mengembangkan industri-industri manufaktur yang lain, saya pikir itu merupakan salah satu modal awal untuk kita bisa bersaing, meningkatkan neraca perdagangan kita dengan berbagai macam negara, untuk pada akhirnya produk-produk kita bisa diminati dengan kekhasan tertentu dan kualitas tertentu. Kita harap apa yang kita bicarakan di sini juga menyumbangkan ya Mas Arief ya, bagi perkembangan supaya kemudian negosiasi ini bisa terus terjadi. Betul. Dan saya juga berharap supaya Menteri Perdagangan juga terlihat begitu ya, bagaimana bernegosiasi supaya beban kerja Presiden tidak terlalu banyak mungkin begitu. Terima kasih Mas Arief sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Mas. Pagi. Pemirsa, tarif impor memang sudah ditekan, namun diplomasi perdagangan Indonesia masih panjang. Kita butuh langkah lebih cerdas untuk diversifikasi pasar, memperkuat produk dalam negeri, dan menjaga agar negosiasi bukan sekedar mengurangi beban, tapi memastikan keadilan perdagangan yang seimbang. Saya, Leonard Samusi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.